Terima kasih Yang Mulia. Saya mau bertanya kepada saudari ahli psikologi forensik. Dalam persidangan, Baradae menjelaskan bahwa saat kejadian di Duren 3 tanggal 8 Juli, dia berada dalam kondisi tertekan, bahkan takut ketika dia diperintahkan oleh FS untuk menembak Joshua. Baradae juga sampaikan dalam sidang bahwa pikirannya kacau. Kalau dia tidak tembak Joshua, dia takut dia yang ditembak oleh FS. Karena dia tahu FS sangat marah, punya pistol, dan perintahkan dia untuk menembak Joshua. Jadi ada kondisi kebatinan yang membuat dia merasa takut. Pertanyaan kami, bagaimana analisis psikologi terhadap kejiwaan Baradae pada detik-detik sebelum terjadinya penembakan yang dilakukan terhadap Joshua? Khususnya ketika saudara FS perintahkan dia dengan kata-kata, "Woi, kau tembak, cepat, cepat kau tembak dia." Bagaimana kondisi psikologis dia saat itu? Mohon dijelaskan, terima kasih. Ya, kondisi psikologisnya pada saat itu diakui memang dalam keadaan ketakutan oleh saudara Richard Eliezer. Nah, di dalam situasi ketakutan itu ada satu kondisi emosi yang memuncak. Nah, kalau kita bicara pada emosi, emosi itu bisa mengarahkan satu perilaku seseorang. Reaksi emosional di otak itu dapat mengaktifasi daerah otak lain untuk memulai sebuah aktivitas perilaku. Contohnya kalau takut, pilihannya bisa lari, bisa freeze. Kemudian kalau marah, bisa memukul atau yang lainnya. Nah, di dalam hal ini pada kondisi Richard, ketakutan yang luar biasa, namun ciri kepribadiannya yang memang belum matang, keputusan perilakunya mematuhi. Ini yang disebut sebagai obedience destructive. Jadi ada kepatuhan yang efeknya memang merusak. Baik, terima kasih saudara ahli. Dalam perspektif psikologi, apakah Baradae masuk dalam kategori korban atau victim? Dalam hal ini korban tekanan mental atau kejiwaan, atau dalam istilah sekarang Baradae itu bisa dibilang kena mental dari kemarahan FS yang adalah seorang jenderal ketika itu. Kemarin ahli kriminologi menjelaskan bahwa Baradae masuk dalam kategori korban atau victim. Bagaimana menurut perspektif psikologi? Ya, di dalam relasi kuasanya memang dia bisa menjadi korban. Namun kalau kita bicara pada proses psikologis, ada free will, ada keinginan bebas yang menjadi milik dari masing-masing orang. Maka tadi saya sampaikan sehingga ada perbedaan antara respon dari saudara Ricky yang lebih stabil dengan respon saudara Richard yang memang kondisi emosinya lebih tidak stabil dibanding saudara Ricky. Demikian, jadi ada free will sebetulnya, ada keinginan bebas. Pada saat itulah kemudian seseorang mengambil keputusan menuruti atau tidak menuruti. Betul bahwa situasinya pada saat itu ada ketakutan yang luar biasa. Nah, saat inilah di dalam free will itu ada controlling emosi atau tidak, ada regulasi emosi atau tidak, itu tergantung pada tipologi kepribadian dari masing-masing orang. Jika ditanya apakah situasi itu membingungkan, menakutkan sehingga mendorong orang untuk patuh, bisa ya, bisa tidak. Demikian. Baik, terima kasih. Saudara ahli tadi menjelaskan bahwa Richard Eliezer itu memiliki tingkat kepatuhan yang sangat tinggi terhadap otoritas. Betul. Dan juga bahwa ada karakter destructive obedience dalam diri Richard, sehingga jika ada perintah dari pejabat yang secara pangkat jauh lebih tinggi, maka ada emosi yang kurang stabil, ada ketakutan, dan tidak berani menolak perintah dari atasan meskipun perintahnya melawan hukum. Pertanyaan kami, ya, dalam ilmu psikologi, ada orang seperti karakter Richard Eliezer ini. Faktor mana yang lebih mendominasi? Apakah free will tadi atau destructive obedience yang ada pada diri Richard Eliezer? Ya, free will itu tadilah yang kemudian mengarahkan menjadi ke arah destructive obedience karena controlling emosi dan regulasi emosi akibat kepribadian dan emosinya yang tidak stabil itu.
Demikian. Dan tipe yang seperti ini bisa terjadi yang kami sebut sebagai kepribadian yang berisiko. Karena tingkat kepatuhannya tinggi, controlling emosi dan regulasi emosinya kurang stabil. Demikian. Jadi bisa kita katakan bahwa lebih dominan destructive obedience-nya dibandingkan dengan free will-nya, begitu ya Saudara ahli? Urutan perilakunya, Pak. Jadi mula-mula ada perintah itu masuk sebagai bentuk informasi secara cepat di dalam proses pikirnya, proses otaknya. Di situ ada otak emosi yang membuat dia takut. Di situ ada otak rasional yang membuat dia punya free will untuk mempertimbangkannya. Nah, pada saat otak emosinya yang lebih dominan, disitulah kontrol emosi dan regulasi emosi menjadi berkurang. Nah, kondisi Richard Eliezer berada di dalam situasi ketakutan luar biasa yang tidak mampu dia kendalikan juga untuk menolak. Demikian, dan ini berelasi dengan free will tadi, Pak. Jadi tidak bisa dipisah-pisah. Baik, terakhir dari kami, apakah faktor tekanan atau perintah dari atasannya yang secara pangkat jauh lebih tinggi, itulah yang membuat Richard terkondisikan untuk tidak berani menolak perintah atasan meskipun perintah itu melawan hukum? Mohon penjelasan ahli lebih komprehensif terhadap hal ini. Betul. Terima kasih. Jadi adanya obedience, adanya kepatuhan yang tinggi, kemudian adanya satu motivasi dari dirinya untuk bisa terus berkembang di dalam kehidupan karirnya. Dan pada saat itu sosok yang melakukan memberi perintah itu adalah sosok atasannya, memang itu mempengaruhi ke otak emosi dan ke otak rasional. Kemudian di dalam dialognya itu otak rasionalnya dikalahkan oleh otak emosi yang ketakutan, sehingga kepatuhan itu yang lebih menonjol pada diri Richard Eliezer. Baik, terima kasih Saudara ahli. Penjelasan Anda sangat melegakan bagi kami sebagai penasihat hukum Richard Eliezer.